Kali ini kita akan belajar sistem koordinat Kartesius. Tahukah kalian, di banyak sisi kehidupan kita, sistem koordinat ini sangat diperlukan loh. Contoh, pada setiap kapal terbang itu pasti memiliki radar. Atau pada sebuah kapal pasti memiliki radar juga yang untuk mengarungi lautan. Atau pada aplikasi Google Map yang sering kita gunakan itu untuk mencari lokasi tujuan. Itu juga merupakan hasil dari algoritma sistem koordinat. Jadi, mempelajari sistem koordinat ini sangat penting ya. Mari kita pelajari ini dengan seksama. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum cuci tangan dulu. Setelah itu, berdoa agar dalam pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk di kemudian hari. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada kali ini ada dua, yaitu 3.2 dan 4.2, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Ada 4 subbab pada koordinat Kartesius ini, bab koordinat Kartesius ya. Yang pertama, pengertian sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, posisi titik terhadap titik asal 0,0 atau titik 0 ya, atau titik O, dan titik tertentu misalkan AB. Yang keempat, terakhir, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini nanti kalian bisa carikan referensi menggunakan buku paket. Jadi kalian harus siapkan buku paketnya. Untuk yang subbab 1 dan 2 ini pada pertemuan 1 yang akan kita laksanakan hari ini. Untuk yang 3 ini pada pertemuan 2, yang keempat pertemuan 3. Selanjutnya nanti akan ada ulangan harian pada koordinat Kartesius. Langsung saja yang pertama, pengertian sistem koordinat Kartesius. Istilah Kartesius, dibaca Kartesius ya, adalah latinasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ini fotonya René Descartes ya. Lalu sistem koordinat sendiri adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik, benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Ini menentukan posisi suatu titik. Misalkan ini ada bidang Kartesius, saya taruh titik di sini. Ya, atau benda di sini. Nah, ini ada rumah di sini. Pada acuan sumbu yang tetap, yaitu acuannya adalah sumbu X, yaitu absis, dan sumbu Y, yaitu ordinat. Selanjutnya, yang kedua, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ayo kita amati ya. Ini ada bidang Kartesius, ada titik-titik potong bidang Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kita amati, ini ada titik A, B, C, D sampai H. Ini bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh ini titik A, kita tuliskan di sini. Titik A berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan ini 3 satuan, 1, 2, 3. Berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. 6 satuan dari sumbu X, ini sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu titik A di situ. Kalau titik B sekarang berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Titik B, jarak sumbu Y ya. Hitung yuk, 1, 2, 3, 4. Terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4 juga. Jadi berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Lanjut titik C. Titik C mana? Ini ya. Titik C berjarak dari sumbu Y 1, 2, 3, 4. 4 satuan ya.
terhadap sumbu X 1, 2, 3. Nah, berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Oke, kalian bisa cari untuk selanjutnya ini D, E, F, G, H. Kalian tuliskan ya, ini kalian pelajari sendiri, ada banyak sekali. Oke, lanjut. Penulisan koordinat suatu titik atau objek pada bidang kartesius adalah X dalam kurung X, Y dalam kurung, tutup kurung ya, buka kurung X, Y tutup kurung, dimana sumbu X ini disebut absis seperti tadi, ini absis, dan sumbu Y disebut ordinat. Ini sumbu Y ordinat, yang vertikal ordinat, yang horizontal adalah absis. Penting. Contoh, ini titik A. Titik A itu X-nya berapa ini? Kita tulis X-nya adalah kan 3 ini. X-nya adalah 3, berarti buka kurung 3. Ya, koma Y-nya berapa? Y-nya ini. Berapa ini? Di titik ini adalah 6, berarti 3,6. A 3,6. Coba B. Ini titiknya berapa ini? X-nya berapa? X-nya adalah 4. Sama Y-nya berapa? Y-nya adalah 4 juga. Berarti B 4,4. Contoh lain, misalkan kita mau coba yang E ini. Titiknya berapa ini? X-nya dulu. X-nya adalah negatif 5 dan Y-nya adalah negatif 5 juga. Berarti E negatif 5, negatif 5. Gampang ya. Coba kalian cari tahu ini titik C, D, F, G, H. Coba ini titiknya berapa aja. Oke. Lanjut. Ini ayo kita menalar, amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping ini dan istilah tabel yang ada di sini berikut. Ini ada beberapa titik A, B, C, D, E, F, G, H. Kita hitung, kita tentukan ini jarak ke sumbu X. Ini jarak ke sumbu Y. Contoh titik A. Titik A di sini ya. Jarak ke sumbu X berapa? Ke sumbu X kan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke sumbu X. Jarak ke sumbu Y adalah 1, 2. Nah, 2 satuan. Coba yang ini. B 5,5. Ini ya. Jarak ke sumbu X berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan 5 satuan. Jarak ke sumbu Y berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Lalu yang ketiga ini, satu lagi deh, saya beri contoh. C. Jarak ke sumbu X 1, 2, 3. 3 satuan. Jarak ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Nah, sekarang coba kalian lengkapi ini tabel-tabelnya, tinggal 5 ini tinggal sedikit. Kalian jawab ya. Lanjut. Pada koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 ini, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nulisnya pakai Romawi ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Ini positif semua. Kuadran 2 koordinat X negatif, koordinat Y positif. Saya tuliskan di sini ya, kuadran 1 positif positif, kuadran 2 negatif positif ya. Terus kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif juga. Nah, di sini negatif negatif. Terus yang keempat koordinat X positif, Y negatif. Di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu. Contoh, kita berikan suatu titik di sini. Ya. Titik, misalkan titik R ini ya. Titik R. Titik R ini adalah negatif 4, Y-nya adalah negatif 2. Jadi negatif 4, negatif 2.
Nah, ini merupakan di kuadran 3. Nah, kuadran 3 negatif dan negatif. Contoh lagi, misalkan di sini titik ini titik S. Berapa ini titiknya ini? Kalian isi sendiri ya. Nanti apakah ini positif negatif, benar atau salah, kalian tentukan sendiri. Kalian lihat sendiri ya. Selanjutnya, ayo kita menalar. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada setiap kuadran koordinat kartesius berikut. Amati pula jarak tiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini ada bidang kartesius serta titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang tabel titik 2, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Contoh ini yang A, titik A, TA 2,6 ya, 2,6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ini 2 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak berapa satuan dari sumbu X? 6 satuan dari sumbu X ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu titik A berada di kuadran 1. Ini kuadran 1 ya. Jangan lupa tadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Contoh yang B. Ini adalah titiknya kita isi 3,0 ya. 3,0. Titik, jadi kita tulis titik B berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Sumbu Y kan ini. Jaraknya 1, 2, 3. Jadi kita tulis titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Dan berapa jarak satuan dari sumbu X? Dari sumbu X berapa satuan ini? 0 ya. Dan berjarak 0 satuan dari sumbu X, karena ini berada di 0 ya. Sini 1, 2, 3. Nah, ini jaraknya 0 di sumbu X atau berada di sumbu X. Lalu titik B ini berada di kuadran berapa ini? Titik B berada di kuadran 1 atau 4. Nah, karena ini berada di perbatasan ya, bisa 1, bisa kuadran 4. Gitu boleh. Coba kalian kerjakan untuk yang C, D, E, F, G diberi keterangan ini ya. Coba. Lanjut portofolio. Setelah kalian melengkapi tabel tersebut tadi, coba selesaikan masalah berikut ini. A. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Nah, ini kamu kerjakan nanti di buku dulu. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Terserah bagaimana kalian menentukan caranya itu, coba diterangkan di buku itu. Lalu B, apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0, titik D 0,4 dan titik E negatif 5,0 dan titik H 0,-5. Nah, kalian nanti coba dulu digambar, terus kalian mengetahui apa dari gambar itu ya. Yang C, gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik P 2,1, Q 4,1, R 4,-1 dan S 2,-1. Jika titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk nanti ya. Silahkan kalian nanti kerjakan di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan di tempat yang berada di bawah ini ya. Dan juga untuk selanjutnya, ayo kita berlatih 22.1. Coba kalian kerjakan melalui Google Form yang sudah disediakan ya. Jadi tidak perlu menulis di buku, kerjakan langsung di Google Form-nya. Oke, sekian untuk video pertemuan pertama pada kali ini. Sampai jumpa untuk video pertemuan kedua nanti. Selamat mengerjakan. Salam matematika asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.